Baik, terima kasih. Pertama, kami menyampaikan penghormatan pada Ketua Komisi Informasi Pusat, para komisioner, kemudian jajaran KPCPEN, serta jajaran Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten Kota seluruh Indonesia, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan buat kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena saya alokasikan waktu yang menurut saya lumayan singkat begitu, saya izin bicaranya sudah saya cepet-cepetin nih ya sudah supaya bisa memenuhi ekspektasi pencapaian sesi saya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami telah menyusun sistematika dan silakan ke slide. Ya, sistematikanya sudah kami susun ya, mudah-mudahan mampu menyelesaikan sampai dengan semua poin ya. Nanti kami akan stressing di beberapa poin, kemudian hanya touching saja di poin-poin yang lain. Next. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami muliakan ya. Kita semua yang masih hidup ini ya, termasuk saya, termasuk komisioner, semua yang masih hidup, kami rasa ya belum pernah menghadapi pandemi seluas ini, walaupun jumlah kematian kami kira masih di bawah dari Black Death ya. Kemudian juga pandemi di tahun 1917 ya, di mana di Amerika, Eropa meninggal sampai 100 juta dan 50 juta. Tetapi kita membaca sejarahnya. Nah, tentu ini membawa tantangan sendiri bagi kita semuanya, dan saya juga hari ini masih merasakan tantangannya karena sebagian masyarakat kita masih ada yang merasa belum terjadi apa-apa, hanya berita-berita ya. Oleh karenanya ini menuntut kepada kita semua untuk bekerja keras, mengedukasi, memberikan literasi kepada masyarakat bahwa kita menghadapi tantangan yang besar sekali. Saya izin mengutip ya beberapa hal yang menjadi tantangan kita, di mana perubahan akibat COVID ini membawa tantangan yang luar biasa ya. Prediksinya berubah-ubah, sebagaimana kita biasanya mampu memprediksi dengan setidak-tidaknya akurat, tapi sekarang kecepatannya lumayan tinggi ya, di mana sangat unpredictable gitu. Oleh karenanya segala keputusan harus diambil tepat mengimbangi kenaikan kasus yang kita alami setiap hari. Today kita menembus 1 juta kasus ya, dan ini merupakan peringatan juga bagi kita semua ya, untuk terus meningkatkan upaya kita ya agar mampu melambatkan kurva kita. Oleh karenanya fatality kecepatan ini menjadi tantangan bagi kita sendiri. Jadi kalau ada keputusan, edaran, arahan yang cepat berubah, ini dalam rangka mengatasi kecepatan pula untuk perubahan. Jadi ada responsif di situ. Kemudian juga ada uncertainty, ketidakpastian ya. Obat paten belum ada, walaupun sudah banyak obat yang direkomendasikan ya, yang obatnya yang memang sebelumnya sudah ada dan efektif ya dalam rangka mengatasi pandemi ini. Dan tentu saja salah satu upaya ini kalau pakai strategi penghapusan epidemi, maka vaksin sebenarnya adalah upaya optimal yang paling mungkin kita lakukan di samping dengan protokol kesehatan ya.
Oleh karenanya kita menghadapi ketidakpastian ini dengan protokol kesehatan, vaksin sekarang walaupun dengan sangat cepat sudah ditemukan dan kita akan menggunakan vaksin. Kemudian juga ada masalah dengan kompleksitas bahwa ya kompleks, ada masalah ekonomi, ada masalah sosial, ada masalah keamanan di beberapa negara, dan masalah-masalah ini menambah kompleksitas karena besarnya pandemi yang kita hadapi. Menembus masalah kompleksitas ini, maka yang kita butuhkan adalah kesamaan pandangan, lalu melupakan upaya kolaborasi secara bersama. Sendiri-sendiri kelihatannya kita hanya akan menimbulkan perpecahan, ya. Oleh karenanya upaya kita, termasuk upaya hari ini adalah dalam upaya menyamakan persepsi, ya, visi, sehingga kolaborasi makin mudah kita wujudkan, ya. Kemudian di ambiguity, di era post-truth ini, ya, di mana hoax ini yang bertebaran di mana-mana, orang sulit mengenali yang mana hoax, mana yang benar dianggap hoax dianggap benar. Ini tantangan kita terhadap ini. Sementara penetrasi kepemilikan gadget di Indonesia, ya, dibandingkan dengan ini sudah mencapai 128%. Hampir 338 juta perangkat beredar di Indonesia, dengan artinya dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 270 juta, maka setiap penduduk di Indonesia dibandingkan dengan gadget yang beredar, maka satu orang memiliki lebih daripada satu gadget. Ini tantangan, ya, sekaligus juga peluang yang juga kadang-kadang kita mengalami hambatan akibatnya gadget yang banyak sekali beredar. Nah, persoalannya tahun 1999, Dunning-Kruger dari Cornell University telah memprediksi dalam risetnya, ya, bahwa akan terjadi anomali dalam dunia digital kita, di mana semakin rendahnya literasi, justru seorang semakin percaya diri untuk membagikan informasi di ruang publik, di ruang digital. Oleh karenanya kalau sekarang hoax ini di mana-mana karena rendahnya literasi. Oleh karenanya ini tantangan bagi kita, ya, tantangan juga bagi KPI, ya, agar setiap hari, setiap jam harus kita bekerja keras untuk meningkatkan literasi publik, karena makin rendah literasi makin semangat membagikan beritanya, terutama berita hoaxnya, ya. Jadi ya terpaksa harus sering-sering begini Pak Komisioner melakukan. Iya. Kita lakukan karena sudah diprediksi oleh Dunning-Kruger, ya. Makin rendah literasi makin hobi berbagi hoax. Jadi kalau kita diam, maka hoaxlah yang dianggap benar. Dan ini tantangan dalam vaksin ini akan kita hadapi. Orang kemakan hoax sementara literasi yang benar sedang kita kerjakan, ya. Next. Ditambah lagi tantangan geopolitik Indonesia. Kita jarang melihat dari big picture, kita melihat dari desa, kita melihat dari kecamatan, kabupaten, provinsi. But sekali-sekali kita melihat dari big picture. Lihat Indonesia yang garisnya seperti yang ada di layar, ya, di mana luasnya 1.900.000 kilometer persegi dengan 17.000 pulau, ya. Ada 1.000-an pulau yang saya ulangi, ada 600-an pulau yang kita upayakan kita namai dalam 1 tahun 2 tahun yang akan datang. Ditambah dengan wilayah administrasi yang ada 34 provinsi sampai dengan kelurahan, desa 74.000, dan ini tidak dalam satu hamparan yang sama. Ada gunung, ada laut, ada pulau, ada kedalaman, ada ketinggian yang luar biasa, yang dari sisi dari aspek program vaksin ini adalah tantangan sendiri dibandingkan dengan negara kota Singapura, Norway, ya, dengan penduduk Israel sekalipun, ya, yang penduduknya 7 juta jiwa, Singapura 5 juta jiwa, Norway sekitar 5-6 juta jiwa, kita memiliki 270 juta jiwa, 7% ya dari level herd immunity yang kita kehendaki untuk kekebalan kelompok, dan itu berarti dalam 180 juta jiwa. Maka pekerjaan kita tentu tidak akan sama dengan negara dengan 5 juta, 6 juta, sampai dengan 10 juta jiwa. Tantangan ini juga dihadapkan seperti penjelasan Profesor Dr. Dante tadi, bahwa
180 juta jiwa kita harus bekerja dalam koridor efektivitas vaksin. Sementara Dr. Dante mengatakan tadi kita belum mengetahui sebenarnya efektivitas vaksin ini berapa lama. Ya, kalau katakannya paling pendek 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, karena kita belum menghadapi 7 bulannya, kita belum tahu. Berharap saja kita berharap ini bisa berlaku 1 tahun. Nah, sementara kita membutuhkan vaksinasi 180 juta jiwa dihadapkan dengan efektivitas vaksin. Nah, herd immunity tentu persyaratannya adalah dalam waktu yang sama. Oleh karena ini tantangannya kita harus bekerja secepat-cepatnya, bekerja sekeras-kerasnya. Oleh karenanya semua orang harus involved, terlibat. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kelurahan, RT, RW, puskesmas, ayo semua kerja. Ya, LSM kalau selama ini LSM politik, ayo switch on sejenak lah, ya agar membantu dalam proses vaksinasi. Kami juga telah koordinasi atau berbincang-bincang dengan hampir 600 LSM di Indonesia. Ayo bantu dalam pandemi bencana non alam ini, partisipasi kita semua. Ya, nation call ya, nasional ini memanggil kita untuk semua berpartisipasi. Sekurang-kurangnya tolong jelaskan kepada masyarakat, ini vaksinasi adalah upaya kita optimum dalam rangka menterminasi pandemi COVID-19. Jadi betul-betul ini upaya kolaborasi ini harus kita lakukan. Apa yang sudah dilakukan oleh Kemendagri untuk pelibatan ini? Next ya. Sebelumnya ya. Dari awal kami telah menerbitkan bermacam pedoman. Bahkan di awal sekali bulan April kami telah menerbitkan 3 buah buku, dan sebelum ada buku yang cukup lengkap dari regulator yang ofisial, Kemendagri telah memberikan pedoman, baik pedoman umum penanganan COVID, kemudian pedoman manajemen bagi pemerintahan daerah, kemudian juga pedoman bagi adaptasi kehidupan baru. Nah, sekarang sudah dari Kemenkes telah mengeluarkan pedoman vaksin dan berbagai surat edaran dan instruksi kepada pemerintah daerah untuk melakukan segala macam hal, ya diantaranya dalam rangka optimalisasi protokol kesehatan, ya. Kemudian kita juga menyampaikan instruksi untuk membuat peraturan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota agar penegakan protokol kesehatan ini bisa dilaksanakan dengan dasar hukum yang baik sehingga dapat diberi sanksi. 98% pemerintahan daerah telah mengeluarkan perda dan perkada di dalam penegakan protokol kesehatan. Dan ini adalah momen juga di mana pemerintah daerah 98 lebih persen ya mengeluarkan instruksi yang similar, yang sama dalam rangka mensupport penegakan protokol kesehatan. Kemudian juga kami meminta untuk membentuk Satgas Penanganan COVID. Dari semula Satgas dipimpin oleh hanya kepala BPBD atau orang lain yang ditunjuk, maka kami minta dirubah menjadi kepala daerah yang ditunjuk sebagai kepala Satgas, agar tidak terlalu panjang rentang kendalinya, tidak terlalu panjang rentang komandonya, segera dapat diputuskan cepat, karena mengingat tadi perubahan yang sedemikian cepat. Terakhir kemarin kami telah memberikan instruksi untuk memperpanjang PPKM di wilayah Jawa Bali, agar Jawa Bali yang memberikan sumbangan angka statistik kita berhasil ditekan penyebarannya, dan terus akan kita evaluasi, mudah-mudahan dapat kembali melandai bahkan menurun. Ya, ini next saja, kami sudah memerintahkan sampai dengan sampai dengan RT RW untuk membentuk pos-pos ya. Walaupun kami ketahui konsentrasi anggaran ada di kabupaten ya, namun kami telah memerintahkan sampai desa, RT RW gunakan dana desa untuk dimanfaatkan. Kalau tidak bisa digunakan untuk mensupport 3T, sekurang-kurangnya misalnya dana desa dalam rangka untuk mensupport 4M ya. Bahkan kami sudah meminta semua desa memproduksi masker sendiri, tapi dengan standar yang benar, sehingga setiap orang
walaupun kelihatannya memakai masker, tapi kalau tidak memakai dengan masker yang benar, bukan masker yang benar, tata cara memakai masker yang benar, perlakuan terhadap maskernya tidak benar, maka potensinya tertular juga ada. Sejauh itu kita juga sudah memberikan pedoman kepada pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten untuk terus-menerus, bahkan setiap minggu kami mengadakan komunikasi dengan aparatur kewilayahan ini, sehingga semua bisa kita lakukan. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kami hormati, dalam rangka proses vaksin kami juga sudah memberikan instruksi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk mensupport proses vaksinasi. Ya, apa saja support yang dapat didukung oleh provinsi dan kabupaten kota. Jangan menganggap ini adalah program nasional. Ya, ini program bersama, ya. Pemerintah provinsi, kabupaten, ya, kota sampai ke kecamatan, desa, ini adalah program bersama. Karena kesuksesan di satu tempat saja tidak sukses di tempat lain, secara nasional tidak sukses. Oleh karenanya, ya, semua kita harus bergerak bersama-sama. Oleh karena instruksi kami kepada Pemda, pertama, memberikan dukungan terhadap penyedia tenaga kesehatan. Kita harus vaksin 180 juta. Tentu menempatkan tenaga kesehatan yang tersedia saja, yang ada di dinas kesehatan, di puskesmas tidak akan cukup. Pelibatan TNI, Polri, kemudian swadaya masyarakat, ada yang memberikan training cepat dalam rangka penyediaan tenaga untuk vaksin, akan juga dilakukan. Kemudian siapkan tempat vaksin. Kalau fasilitas kesehatan banyak pasien, rumah sakit, kemudian puskesmas banyak merawat pasien yang COVID, sudah digunakan sekolah, sudah digunakan tempat-tempat kantor-kantor yang tidak dipergunakan karena work from home, ya, segala macam, untuk tempat vaksinasi. Kemudian bantu logistik dan transportasi. Transportasi menuju tempat vaksin atau beberapa tempat yang masyarakatnya diundang, ya, seperti vaksinasi biasa. Ketika diberi vaksin, diberi bubur kacang hijau lah biar sehat seperti orang berobat, ya. Kemudian juga penyiapan gudang dan alat penyimpanan vaksin. Ini juga masalah bagi kita, ya, terutama bagi vaksin nantinya kalau datang vaksin yang membutuhkan cold storage yang dingin di bawah minus 70 derajat, ya. Kalau Sinovac saya kira sampai 8 derajat masih bisa tahan. Kemudian juga kami memerintahkan kepada Satpol PP seluruh Indonesia jaga keamanan, karena kalau tempat penyimpanan terbakar maka hole di situ. Termasuk yang paling keras yang kami harus sampaikan bahwa sosialisasi dan pergerakan masyarakat. Pergerakan masyarakat di beberapa tempat menggunakan PSBB dan PPKM, kemudian sosialisasi udara maupun darat. Ya, sosialisasi udara gencar sekali dari KPI, dari Kominfo, dari Pemda, tapi juga serangan darat, door to door. Kami minta RW melakukannya door to door, buat posko, buat pintu-pintu, ya, sehingga makin banyak orang memahami apa yang harus dilakukan. Next. Kemudian kami ingin steer bahwa ini yang saya maksudkan adalah kolaborasi. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Tentu dari evaluasi yang kita lakukan, banyak provinsi yang level kerjasama kolaborasinya tinggi dan banyak juga yang level kerjasama dan kolaborasinya masih rendah. Ini tantangan bagi kami, ya, Kementerian Dalam Negeri dan kementerian lainnya, untuk bagi daerah-daerah yang kolaborasinya masih belum kuat, kami terus mendorong, memimpin rapatnya, kemudian melibatkan semua pihak, termasuk mendorong LSM di dalamnya, ormas-ormas, agar bergerak membantu, ya. Karena yang tadi nasional memanggil, negara memanggil, kita harus izinkan lengan semua pihak untuk bersikap. Bagaimana yang disampaikan masalahnya, dan ini kita harus hati.
teguhkan hati itu terus bekerja apa yang disampaikan karena tujuannya mulia. Ya, kemudian juga upaya kerjasama meliputi penyediaan nakes, kurangnya fasilitas kesehatan. Kami minta kepada Pemda untuk memanfaatkan BPT itu tugasnya untuk menambah fasilitas, kemudian menambah sosialisasi pergerakan masyarakat, memperlancar penyediaan insentif kepada nakes. Ya, ini juga penting sekali karena semangat tidak boleh turun, ya. Kalau semangat turun, maka kita karena kita menempatkan nakes sebenarnya di back, di belakang, ya. Jadi back adalah pertahanan terakhir kita. Kalau rumah sakit jebol, maka kita semua tentu akan Pak Dirjen berkenan untuk dipercepat Pak karena durasi waktunya sudah habis Pak. Sudah cepat, saya tambah 5 menit lah ya. Bonus. Iya. Ya, baik. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, yang ini dukungan yang kita sudah upayakan. Tentu menurut kami di samping tadi 3T tadi yang banyak dilakukan oleh nakes segala macam, tentu yang paling penting adalah sosialisasi yang terus-menerus. Kita ketahui tantangan kita adalah ketidakpercayaan. Saya baca literasi, juga saya baca literatur bahwa memang dalam proses vaksin ada satu titik di mana ketidakpercayaan. Tapi kita akan hadapi ketidakpercayaan ini dengan bukti, ya, karena dari sejarah epidemi vaksin merupakan kata kunci dalam proses terminasi penghentian. Kita menghendaki tidak terlalu lama seperti epidemi yang pernah terjadi di dunia sebelumnya. Kita berharap segera vaksin, ya. Kemudian juga segera kita bisa menyelesaikan pandemi ini. Dan tentu saja juknisnya telah dikeluarkan oleh Dirjen P2P dan kami terus mengedukasi dengan cara mempelajari edaran yang dikeluarkan oleh P2P. Bapak Ibu sekalian, saya gambarkan bahwa percontohan juga penting. Ya, karena kita dihantam hoax duluan, ya, maka di samping kita bekerja menyiapkan ini semua, tapi juga bekerja melawan hoax. Oleh karenanya, biasanya ya kapten kapal keluar kapal terakhir sebelum kapal. Iya. Hari ini kapten kapal keluar duluan karena kita berhadapan dengan lautan hoax yang maha ganas. Oleh karenanya kami minta, kami telah semua pimpinan vaksin duluan. Oleh karenanya kami sudah menyiapkan aparat kami, ada 114.000 Satpol PP, ada 32 pemadam kebakaran, ada 100.000 BPBD, ada lurah 8.000, ada camat 7.800. Kami siap memberi contoh juga untuk vaksin duluan. Dan nanti tolong dikebarkan. Kalau contohnya nasional nanti di kelurahan tidak contoh, lurahnya kita suntik duluan supaya dia dapat memberikan ini. Karena jangan sampai aparatur kewilayahan ini juga penyebar hoax. Kami sudah hindarkan terus agar data yang ada di kita ini, dan kami minta kepada Kemenkes untuk yang masuk ke wilayah pelayanan publik. Tapi kalau sulit, aparat kami siap untuk memberi contoh di lapangan. Ya, slide terakhir. Ya, sebagai penekanan beberapa hal yang kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa kami mengaktifkan posko dalam rangka penanganan COVID ini untuk memonitor apa kesulitannya, laporkan kepada jalurnya, segera bisa ditindaklanjuti. Kemudian akan melibatkan aparat kewilayahan sampai dengan ke RT RW supaya ini membumi, ya. Kemudian setelah rekomendasi dilakukan oleh KSP, dilakukan Kominfo, dilakukan KPI, dilakukan media. Serangan berat tidak harus dilakukan. Dan untuk memenangkan perang nggak boleh satu jalur saja. Udara, darat kita lakukan lewat door to door, lewat PKK, lewat jaring-jaring LSM yang ada di bawah. Kemudian sinergi komunikasi bangsa. Nah, ini perlu juga antar pemimpin yang ada di wilayah, Forkompimda itu juga satu pemahaman, ya. Kemudian lainnya adalah melakukan pembatasan. Pak Presiden sudah menggarisbawahi
kalau PPKM ini tidak juga menekan angka, ada kemungkinan kita untuk drop. Karena untuk makin berita, karena kepatuhan terhadap 4M, ya, dengan kesiapan kita ini, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan. Siap support vaksin, bekerja keras untuk suksesnya vaksin. Siap juga untuk untuk protokol disiplin, protokol kesehatan dengan tagline jangan kasih kendor.